Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Para Yonko dikenal sebagai 4 bajak laut terkuat yang ada saat ini. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, wilayah kekuasaan yang besar, dan kru tangguh yang bisa diandalkan. Dalam manga chapter 957, Angkatan Laut telah mengkonfirmasi bounty dari para Yonko. Seperti yang telah kita lihat dalam chapter tersebut, bounty dari setiap Yonko punya nilai yang luar biasa. Untuk mendapatkan bounty tinggi seperti itu tentu tidak mudah. Pasti ada beragam kejadian besar serta berbagai perbuatan yang telah mereka lakukan. Pemerintah dunia akan terus meningkatkan bounty mereka seiring banyaknya kekacauan yang mereka perbuat. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang berbagai kejadian besar yang dilakukan oleh para Yonko sehingga membuat bounty mereka sangat tinggi, serta bounty Yonko akan meningkat drastis dalam arc selanjutnya. Mari kita mulai pembahasan dari Martial Ditich alias Kurohige. Bounty Kurohige saat ini adalah 2,2 miliar berry. Menariknya, bounty tersebut berhasil dia dapatkan hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun saja. Dulu, Kurohige sengaja tidak mencolok. Dia bersembunyi di balik nama besar Shirohige, sehingga Angkatan Laut tidak menaruh perhatian kepadanya. Jadi, sebelum menjadi Yonko, Kurohige tidak memiliki bounty sama sekali, alias nol. Alasan mengapa Kurohige sekarang memiliki bounty 2,2 miliar berry, tentu karena berbagai kekacauan yang dia perbuat. Mulai dari insiden Impel Down dan merekrut tahanan level 6 di sana, lalu insiden Marineford dan mengambil kekuatan gura-gura milik Shirohige. Bajak laut Kurohige juga terlibat pertempuran melawan Marco dan sisa bajak laut Shirohige, di mana pertempuran tersebut dikenal sebagai perang pembalasan. Kurohige berhasil menang telak dan mulai diakui sebagai Yonko menggantikan Shirohige. Sampai sekarang pun, Kurohige masih sering berulah sehingga wajar bagi pemerintah dunia untuk menganggap Kurohige sangat berbahaya dan layak mendapatkan bounty tinggi. Di atas Kurohige ada Shanks dengan bounty sebesar 4 miliar berry. Shanks telah menjadi bajak laut dalam waktu yang cukup lama, sejak dia masih kecil dan menjadi kru dalam bajak laut Roger. Sepertinya, Shanks mendapatkan bounty pertama kali saat masih di atas kapal Roger. Tapi, bounty Shanks itu relatif kecil, mengingat dia masih sangat muda. Setelah Roger tewas dieksekusi, barulah Shanks membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Dalam perjalanannya mengumpulkan kru kuat dan mengukir nama besar, dia pasti telah melalui berbagai pertempuran dan terlibat banyak konflik, sehingga bounty Shanks semakin terus bertambah. Ada juga pertarungan fenomenal yang pernah terjadi, di mana Shanks bertarung melawan Mihao. Pertarungan antara dua orang kuat itu terkenal di mana-mana. Bisa dibilang itu adalah duel yang melegenda. Bounty Shanks pun meningkat drastis setelah duel melawan Mihao. Berdasarkan konfirmasi dari Angkatan Laut, 6 tahun yang lalu Shanks mulai diakui sebagai Yonko. Untuk menjadi Yonko, pasti ada suatu hal besar yang menjadi pemicunya. Menurut admin, Shanks terlibat pertarungan dengan bajak laut legendaris yang dipimpin oleh salah satu mantan kru bajak laut Rox. Kemungkinannya ada dua, antara Silver X atau Wang Zi. Setelah mengalahkan mantan anggota bajak laut Rox itu, dunia pun mulai mengakui bahwa level Shanks setara dengan Kaido dan Big Mom, sehingga dia pun diakui sebagai Yonko. Setelah menjadi Yonko, Shanks pun memiliki bounty 4 miliar berry. Di atas Shanks ada Charlotte Linlin alias Big Mom dengan bounty sebesar 4,3 miliar berry. Big Mom telah menjadi bajak laut sejak lama, jauh lebih lama dari Shanks dan Kurohige. Dia mulai menjadi bajak laut saat masih kecil di bawah bimbingan dari Streusen. Kekuatan fisik Big Mom sudah luar biasa bahkan saat masih anak-anak. Ditambah lagi, dia telah mendapatkan kekuatan Sorosoro no Mi, sehingga perempuan bernama Charlotte Linlin itu semakin berbahaya. Dia menebar teror di mana-mana, sehingga pada saat masih anak-anak, Big Mom sudah memiliki bounty sebesar 500 juta berry.
Seiring banyaknya kehancuran yang dia ciptakan, bounty Big Mom pun semakin meningkat. Apalagi saat dewasa, Big Mom bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Sebagai salah satu kru terkuat Rocks, Big Mom pasti punya peran besar dalam berbagai tindak kriminal yang diperbuat oleh kelompok itu, sehingga bounty Big Mom meningkat drastis. Setelah bajak laut Rocks bubar, Big Mom pun menjadi Yonko. Kekuatannya semakin hebat, wilayah kekuasaannya semakin besar, dan kelompoknya semakin berkembang. Sehingga Big Mom dianggap sangat berbahaya oleh pemerintah dunia, jadi tak heran mengapa bounty yang dia miliki bisa menjadi sebesar ini. Di atas Big Mom ada Kaido, sebagai pemilik bounty tertinggi di antara para Yonko tadi, dengan nilai bounty sebesar 4,6 miliar berry. Kaido pun telah menjadi bajak laut dalam waktu yang lama, dan telah melakukan berbagai hal besar sampai menjadi sangat terkenal. Diketahui Kaido telah berhasil ditangkap beberapa kali dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Kaido sering berhasil kabur, dan setiap kali dieksekusi mati, dia selalu bertahan hidup. Bahkan, Kaido diakui sebagai makhluk terkuat. Fakta itu terdengar sangat mengerikan, dan pasti Kaido mendapatkan peningkatan bounty setiap kali dia kabur dari tahanan atau bertahan hidup dari eksekusi mati. Wajar bagi pemerintah dunia dan angkatan laut untuk memberi Kaido bounty yang sangat tinggi. Setelah Perang Wano berakhir, tentu akan ada dua Yonko yang tumbang, yaitu Kaido dan Big Mom. Kalaupun Big Mom ternyata tidak kalah, setidaknya Kaido pasti akan kalah, bahkan mungkin mati, karena tujuan utama Luffy ke Wano memang untuk mengalahkan Kaido. Jika Kaido hanya dikalahkan saja, dia pasti akan mengacau lagi di Wano Kuni, jadi Kaido memang harus benar-benar dihabisi. Jika Luffy tetap pada pendiriannya untuk tidak membunuh musuhnya, maka Zoro lah yang akan membunuh Kaido, mengingat ada peran penting dari pedang Enma dalam mengalahkan Kaido. Dengan tumbangnya Kaido, tentu para generasi terburuk di sana, terutama Luffy, akan mendapatkan peningkatan bounty yang besar. Kejadian besar tidak hanya terjadi di Wano saja, tapi juga di luar Wano. Dua Yonko lain yaitu Shanks dan Kurohige telah memulai pergerakan. Dalam manga chapter 956, Kurohige mengajak para anak buahnya untuk segera berlayar. Kurohige mengatakan, daripada jatuh ke tangan angkatan laut, dia lebih suka mengambilnya untuk dirinya sendiri. Itu berarti sebentar lagi Kurohige akan berhadapan lagi dengan angkatan laut, dan setelah itu bounty-nya pun akan meningkat lagi. Shanks juga bounty-nya akan meningkat drastis. Alasannya adalah, Mihawk yang saat ini diburu oleh angkatan laut, cepat atau lambat pasti akan pergi dari pulau Kuraigana. Apalagi jika angkatan laut mengirim Buster Call dan berniat menghancurkan pulau tersebut. Satu-satunya tempat yang pas untuk memulihkan diri adalah wilayah kekuasaan Shanks, karena hanya Shanks saja yang diketahui cukup akrab dengan Mihawk. Shanks yang mengetahui hal itu pasti akan langsung merekrut Mihawk, dan Mihawk akan menerima tawaran itu. Ini adalah simbiosis mutualisme, karena dua-duanya sama-sama diuntungkan. Mihawk mendapatkan tempat untuk menetap, dan Shanks mendapatkan anggota yang kuat. Ketika pemerintah dunia mengetahui bahwa Mihawk bergabung dengan Shanks, bajak laut Akagami pasti akan semakin diawasi. Sebelumnya, bajak laut Akagami dikatakan sebagai bajak laut yang tidak tertembus. Jika ditambah dengan Mihawk, tentu akan semakin berbahaya. Seluruh kru inti bajak laut Akagami akan mendapatkan peningkatan bounty, terutama Shanks dan Mihawk. Shanks pun sepertinya akan menjadi Yonko dengan bounty paling tinggi di era saat ini. Nah itu tadi, teori admin tentang bounty para Yonko akan meningkat drastis dalam arc selanjutnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.